Halo, kembali lagi dalam video tutorial praktikum metode statistika dengan kegiatan 6 yaitu analisis variasi dua arah dengan interaksi. Pengolahan data pada analisis variasi dua arah dengan interaksi akan dilakukan dengan menggunakan software R dan SPSS. Sesuai dengan modul, kita akan mengerjakan kasus pada latihan yang ke-6 dan berikut kasusnya. 3 varietas kentang hendak dibandingkan hasilnya. Percobaan hendak dilaksanakan dengan menggunakan 9 petak yang seragam di masing-masing 4 lokasi yang berbeda. Di setiap lokasi, setiap varietas dicobakan pada 3 petak yang ditentukan secara acak. Hasilnya dalam kuintal per petak adalah sebagai berikut. Maka, data hasil dalam kuintal per petak ini akan kita olah menggunakan software R dan SPSS. Diawali dengan menggunakan software R dan berikut langkah-langkahnya atau perintahnya dalam software R. Oke, dalam pengolahan data dengan menggunakan R, terlebih dahulu kita siapkan file yang berisi data yang akan kita olah. Sesuai dengan modul kasus pada latihan 6, variabel yang digunakan adalah variabel hasil, lokasi, dan varietas, di mana lokasi dan varietas ini merupakan faktor. Maka dalam penginputan datanya kita harus sesuaikan antara hasil, lokasi, dan varietas, sehingga tidak ada kekeliruan antara hasil terhadap lokasi dan varietasnya. Data saya input dengan menggunakan Notepad, sehingga nanti hasil atau file yang akan disimpan akan berformat atau berekstensi .txt. Setelah file data kita siapkan dan kita simpan, maka kita menuju ke software R. Kita mulai dengan memanggil atau memasukkan datanya terlebih dahulu. Oke, saya beri nama data saya data, maka nanti nama yang akan dipanggil untuk proses pengolahan data adalah nama data. Read.table ANAVA 2 dengan .txt either sama dengan true. Kemudian kita lihat apakah data berhasil kita masukkan. Oke, data telah berhasil kita masukkan ke R-nya. Setelah itu saya panggil terlebih dahulu paket yang akan saya gunakan, sama seperti pada ANAVA 1 arah dan ANAVA 2 arah tanpa interaksi. Paket tambahan yang akan kita gunakan adalah char. Maka dengan perintah library kita memanggil paket char. Oke, sudah. Setelah itu, karena lokasi dan varietas merupakan faktor, maka data, lokasi, dan varietas kita ubah dulu menjadi faktor. Data, lokasi, sama dengan faktor. Data, lokasi, level, ada 4 ya tadi ya. Ada 4, kemudian label, saya tulis L1, L2, L3, L4. Kemudian begitu juga untuk data atau variabel varietas. Faktor, data $varietas, levelnya ada 3. Kemudian labelsnya adalah A, B,
C. Oke, kita coba cek. Maka data pada variabel lokasi dan varietas sudah menjadi faktor dengan labelsnya masing-masing. Oke, yang pertama akan kita lakukan adalah pengujian kenormalan data, atau kita mengecek apakah data sampel itu memang berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Oke, sama seperti pada tutorial video sebelumnya, untuk ANAVA satu arah dan ANAVA dua arah dengan interaksi, kita menggunakan perintah by dengan bantuan argumen indices dan fun untuk sekaligus menguji atau mengolah data untuk masing-masing lokasi dan masing-masing varietas. Kita cobakan untuk lokasi terlebih dahulu. Data sama dengan data. Hasil. Lokasi ya. Kemudian kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, maka akan keluar output untuk masing-masing lokasi, yaitu L1, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, dan lokasi 4. Terdiri dari statistik hitung, yaitu nilai dari statistik uji Shapiro-Wilk dan nilai p-value untuk masing-masing lokasi. Maka terlihat bahwa nilai p-value untuk masing-masing lokasi lebih besar dari taraf signifikansi yang kita gunakan, yaitu 0,05, maka H0 gagal ditolak dan disimpulkan bahwa data hasil panen kentang itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kita kemudian lanjutkan untuk faktor varietas. Indices data varietas Shapiro.test. Maka juga akan keluar output untuk masing-masing varietas, yaitu varietas A, varietas B, varietas C. Maka juga akan ada nilai statistik hitung dari statistik uji Shapiro-Wilk dan nilai p-value untuk masing-masing varietasnya. Kita lihat bahwa nilai p-value untuk masing-masing varietas itu telah atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan atau diputuskan bahwa H0 gagal ditolak dan disimpulkan bahwa data hasil panen kentang untuk ketiga varietas berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Asumsi yang pertama telah terpenuhi, sekarang kita lanjut ke asumsi yang kedua, yaitu kesamaan variansi. Di sini kesamaan variansi akan diuji berdasarkan faktor, masing-masing faktor, yaitu faktor lokasi dan faktor varietas. Apakah variansi hasil panen kentang untuk keempat lokasi itu sama atau tidak, dan juga apakah variansi hasil panen kentang untuk ketiga varietas sama atau tidak. Dan satu lagi, kita akan menguji kesamaan variansi untuk masing-masing kelompok perulangannya. Karena masing-masing kelompok perulangannya diulang 3 kali untuk percobaannya, maka kita akan menguji apakah data perulangan itu variansinya sama atau tidak. Kita awali dengan menguji kesamaan variansi untuk faktor lokasi. Masih tetap menggunakan uji Levin. Maka komen yang digunakan atau perintah yang digunakan adalah Levin test, data hasil lokasi, datanya diambil dari data, center yang kita gunakan adalah min. Outputnya akan berisi nilai derajat bebasnya, nilai statistik hitung dari statistik uji Levin, kemudian nilai p-value-nya.
kita lihat bahwa nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 gagal ditolak dan disimpulkan bahwa variansi hasil panen kentang untuk keempat lokasi adalah sama. Dan kita cobakan juga untuk faktor varietas. Hasil varietas. Sama seperti sebelumnya, outputnya pada faktor lokasi, di faktor varietas juga akan ada derajat bebas, nilai statistik hitung dari statistik uji Levin, kemudian probabilitas, nilai p-value. Nilai p-value-nya ini kita lihat lebih besar dari 0,05 atau diputuskan H0 gagal ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variansi hasil panen kentang pada ketiga varietas adalah sama. Kemudian uji yang ketiga, uji kesamaan variansi yang ketiga itu adalah terhadap perulangan setiap kelompoknya. Ya. Kita pakai Levin test. Juga hasil. Nah, di sini kita pakai lokasi bintang varietas. Data dari data, senternya juga tetap min. Oke, di sini ada nilai outputnya, ada derajat bebas lagi ya, derajat bebas, nilai statistik hitung atau dari statistik uji Levin, kemudian probabilitas p-value. P-value, kita lihat p-value-nya di sini juga lebih besar dari 0,05, H0 gagal ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa variansi untuk masing-masing perulangan atau kelompok perulangan itu adalah sama. Variansi hasil panen kentang untuk masing-masing perulangan atau kelompok perulangan adalah sama. Oke, kita sudah melakukan pengujian hipotesis ya, berdasarkan hasil pengolahan data untuk hipotesis data berasal dari populasi berdistribusi normal dan kesamaan variansi di mana kedua asumsi tersebut telah terpenuhi, maka kita bisa lanjut untuk melakukan pengujian rata-rata untuk faktor pengujian rata-rata hasil panen kentang untuk faktor lokasi, faktor varietas, dan juga interaksi antara lokasi dan varietas. Kita beri nama dulu Anafa 2 inter, saya menamakan ini ya, uji Anafa uji underscore Anafa 2 inter, saya namakan fungsinya adalah uji underscore Anafa 2 inter, atau pengujian yang saya lakukan saya namakan itu. Kemudian kita menggunakan perintah lm atau komen lm, hasil lokasi varietas ya. Jadi hasil kita modelkan terhadap lokasi, varietas, dan juga interaksinya. Data sama dengan data. Oke, maka hasil analisis di sini ya, di uji Anafa 2 inter ini kita masukkan ke perintah atau komen ANOVA. Uji Anafa 2 inter, maka akan kita peroleh output yaitu tabel Anafa ya, di mana berisi derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, nilai statistik hitung dari statistik uji F, dan p-value-nya. Untuk lokasi, kita peroleh nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05, maka diputuskan H0 ditolak atau dapat disimpulkan bahwa
terdapat perbedaan rata-rata hasil panen kentang pada keempat lokasi tanam yang digunakan. Kemudian untuk faktor varietas, kita peroleh nilai p-value juga lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil panen kentang pada ketiga varietas kentang yang digunakan. Sedangkan untuk interaksi antara lokasi dan varietas memperoleh nilai p-value yang lebih besar dari 0,05 dan diputuskan H0 gagal ditolak, yang berarti atau yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi interaksi antara lokasi dan varietas yang mempengaruhi hasil panen kentang. Maka itulah hasil atau pengolahan data dengan menggunakan R pada analisis variansi dua arah dengan interaksi. Akan dilanjutkan pengolahan data analisis variansi dua arah dengan interaksi menggunakan SPSS. Oke, sekarang kita akan mengolah data analisis variansi dua arah dengan interaksi dengan menggunakan SPSS. Seperti sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan, sama seperti pada software R. Di sini juga kita akan menggunakan 3 variabel, yaitu variabel hasil, lokasi, dan varietas, di mana lokasi dan varietas itu merupakan faktor yang digunakan pada kasus tersebut. Maka karena lokasi dan varietas itu merupakan faktor, kita isi dulu values-nya untuk masing-masing variabel tersebut. Oke, untuk 1 ini sudah saya input, yang 1 untuk lokasi 1 ya, nilai 1 atau value 1 itu adalah labelsnya lokasi 1, 2 lokasi 2, 3 lokasi 3, 4 lokasi 4. Kemudian oke. Kemudian untuk varietas juga seperti itu ya, kita isikan values, kemudian kita isikan nilai namanya atau labelsnya. Kemudian kalau sudah, kita tinggal pencet atau kita klik add. Oke, kemudian oke, udah terisi ya, lokasi dan varietas sudah memiliki nilai values-nya atau labels-nya masing-masing. Kita ke data view. Nah, di sini juga saya sudah input datanya, sama seperti pada aplikasi atau software R, file datanya. Di sini juga kita harus menginput hasil panennya, hasil panen kentangnya itu sesuai dengan lokasi dan varietas. Jangan sampai keliru atau salah dalam menginput. Misalnya 15 itu untuk lokasi 1 dan varietas 1. Atau untuk hasil yang 17 itu untuk lokasi 2 dan varietas 1. Maka ketika kita sudah menginput datanya, kita lakukan pengujian sekarang. Yang pertama yaitu pengujian asumsi yang pertama, yaitu kenormalan data atau apakah data hasil panen kentang ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Kita klik Analyze, Descriptive Statistics, kemudian Explore, Dependent List-nya hasil, kemudian lokasi dan varietas kita masukkan ke faktor list. Jangan lupa klik Plots dan centang Normality Plots with Test. Oke. Kita tunggu pada window output-nya akan keluar output ya. Yang pertama akan keluar output untuk lokasi dulu, faktor lokasi. Ada case processing summary, ini adalah nilai ukuran data untuk masing-masing lokasi. Ukuran data hasil panen kentang untuk masing-masing lokasi. Nah, ini sini adalah test of normality-nya, tabel test of normality. Kita lihat di bagian atau kolom Shapiro Wilk ada nilai statistik ujinya atau statistik hitungnya. Ini adalah derajat bebasnya dan nilai sig adalah nilai p-value-nya. Sama seperti pada output R, nilai p-value-nya akan sama dan menunjukkan bahwa nilai p-value untuk masing-masing lokasi itu lebih besar dari 0,05. H0 gagal ditolak dan disimpulkan bahwa
data hasil panen kentang untuk keempat lokasi berdistribusi normal atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke variabel atau faktor varietas. Nah, ini sama seperti pada lokasi ya. Ada case processing summary, ada deskriptif yaitu nilai ukuran data hasil panen kentang untuk masing-masing varietas, dan ini ada tabel test of normality-nya. Kita lihat lagi juga di Shapiro-Wilk-nya ada nilai statistik uji atau statistik hitungnya, nilai derajat bebas, dan nilai p-value-nya. Kita lihat bahwa nilai p-value-nya untuk masing-masing varietas A, B, dan C itu lebih besar dari 0,05. Maka diputuskan H0 gagal ditolak dan disimpulkan bahwa hasil panen kentang atau data hasil panen kentang untuk ketiga varietas yaitu varietas A, B, dan C berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, asumsi yang pertama telah terpenuhi, kita lanjut untuk menguji atau melakukan pengujian hipotesis untuk asumsi yang kedua yaitu kesamaan variansi. Juga akan dilakukan terhadap faktor lokasi, faktor varietas, dan kelompok perulangannya. Kita bisa menggunakan langsung dari window output ya, analyze, atau kembali ke window input datanya atau window datanya, analyze, kemudian ini kita masih menggunakan compare means untuk masing-masing faktor. One way ANOVA, hasil yang pertama kita coba adalah lokasi. Kita klik option, homogeneity of variant test. Kemudian oke. Output yang akan kita gunakan hanya yang test of homogeneity of variance. Ada nilai statistik hitung atau nilai statistik ujinya, derajat bebas yang pertama, derajat bebas yang kedua, dan nilai p-value-nya. Sama seperti pada output R ya, nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 dan H0 gagal ditolak dan disimpulkan bahwa variansi hasil panen kentang untuk keempat lokasi adalah sama. Sekarang kita cobakan lagi atau kita olah lagi datanya untuk yang variabel atau faktor lokasi, faktor varietas. Compare means lagi, analyze compare means, kemudian one way ANOVA. Kita ganti faktornya menjadi varietas, kita pastikan sudah tercentang homogeneity of variantesnya, continue, kemudian oke. Sama kita menggunakan tabel yang pertama, yaitu ini akan ada nilai statistik hitung atau nilai statistik ujinya, nilai derajat bebas 1, derajat bebas 2, dan nilai p-value. P-value-nya juga sama, lebih besar dari 0,05, H0 gagal ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa variansi hasil panen kentang untuk ketiga varietas adalah sama. Kemudian, kita akan menguji kesamaan variansi untuk setiap kelompok perulangan. Langkahnya di SPSS itu akan menjadi satu ketika kita melakukan atau kita mengolah data untuk uji perbedaan rata-ratanya atau uji ANOVA-nya. Kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, kemudian Univariate. Dependent variabelnya kita masukkan hasil, kemudian fix faktornya kita pilih, kita masukkan lokasi dan varietas. Kemudian kita pilih model, kita custom, specify modelnya adalah custom, maka kita masukkan dulu masing-masing, dan build terms-nya pastikan kita pilihnya interaction. Kemudian masukkan lokasi terlebih dahulu masing-masing, varietas juga masing-masing, kemudian kita sambil kita klik control di keyboard kita klik lokasi dan varietas. Maka akan terblok ya lokasi dan varietas, kemudian kita input atau kita masukkan ke model. Maka akan muncul lokasi, bintang, varietas untuk menyatakan interaksinya. Abaikan yang lain, kemudian continue. Kemudian kita pilih option. Nah, pastikan di sini nanti kita klik homogeneity, kita masukkan dulu lokasi, varietas, dan lokasi bintang varietasnya. Ya. Kemudian display-nya jangan lupa memilih homogeneity test.
continue, kemudian oke. Nah, ini hanya untuk jumlah datanya saja ya, tabel yang pertama. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel kesamaan variansi untuk pengujian kesamaan variansi untuk setiap kelompok perulangannya. Ada nilai statistik hitungnya atau nilai dari statistik uji Levin ya, dia menggunakan statistik hitung Hef dengan derajat bebas 1, derajat bebas 2, dan nilai p-value-nya sebesar 0,999 yang lebih besar dari 0,05, maka diputuskan H0 gagal ditolak atau disimpulkan bahwa variansi untuk setiap kelompok perulangan adalah sama. Maka asumsi kenormalan data atau asumsi data sampel berasal dari distribusi populasi yang berdistribusi normal dan kesamaan variansi telah terpenuhi, maka kita bisa melakukan pengujian kesamaan atau pengujian perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji F atau uji ANOVA-nya. Kita lihat ini tabel yang digunakan ya, tabel test of between subjects effect. Nah, yang kita gunakan, output yang kita gunakan pada tabel ini hanya yang lokasi, varietas, lokasi bintang varietas, dan error dan corrected total. Maka lokasi akan ada jumlah kuadrat, ya, derajat bebas, kuadrat tengah, dan nilai F hitungnya atau nilai statistik hitungnya dengan nilai p-value sebesar 0,000. Kemudian varietas juga sama, ada jumlah kuadratnya, derajat bebasnya, kuadrat tengahnya, dan nilai statistik hitung atau nilai F hitungnya dan p-value-nya. Interaksi antara lokasi dan varietas juga sama, akan ada jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, dan nilai statistik hitung atau F hitungnya. Ini F1, F2, dan F3. Juga p-value-nya. Ini adalah errornya, galatnya, atau residual. Kemudian ini adalah total, corrected total di sini adalah totalnya. Maka berdasarkan output atau tabel test of between subjects effects, ya, untuk lokasi nilai p-value-nya itu 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil panen kentang pada keempat lokasi yang digunakan. Maka untuk faktor varietas juga nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil panen kentang pada ketiga varietas kentang yang digunakan. Nah, sedangkan untuk interaksi lokasi dan varietas, kita lihat nilai p-value-nya lebih besar, ternyata dari 0,05, maka H0 gagal ditolak dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi interaksi antara lokasi dan varietas yang mempengaruhi atau yang berpengaruh terhadap hasil panen kentang. Demikianlah pengolahan data pada pengujian analisis variansi dua arah dengan interaksi menggunakan SPSS. Itulah tadi pengolahan data menggunakan aplikasi atau software R dan SPSS untuk pengujian hipotesis analisis variansi dua arah dengan interaksi. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman. Selamat belajar dan terima kasih.